Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtasin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Karanggayam, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut aksi nyata yang sudah saya lakukan. Praktik penyusunan keyakinan kelas di SMK Negeri 1 Karanggayam. Ya, mohon katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Di awal semester ini kita bertemu lagi. Ini alhamdulillah sudah semester genap ya. Kemarin kalian sudah liburan di semester ganjil, lumayan lama banget ya. Untuk kegiatan hari ini nanti kita awali dengan membuat suatu keyakinan kelas. Kalau dulu di semester ganjil kita atau Pak Guru kan sudah membuat kontrak belajar, masih ingat ya, yang dibaca di layar, dibaca bareng-bareng, kemudian kalian menyetujui, terus tanda tangan, kan masih ingat? Ya masih. Nah, tapi untuk di semester ini nanti yang kita buat bukan lagi kontrak belajar, ya, atau peraturan-peraturan yang Pak Guru buat atau peraturan-peraturan di sekolah. Kalau peraturan sekolah tetap ada, tapi ini kan untuk saat ini kita fokusnya di keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Ya, baik, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok tidak kontrak belajar lagi? Mungkin kenapa kok tidak peraturan saja, peraturan kelas? Karena pasti ada perbedaannya, ya. Kalau dulu kontrak belajar itu kan yang membuat Pak Guru. Pak Guru membuat poin-poin kontrak belajarnya terdiri dari beberapa poin, terdiri dari beberapa kalimat. Kemudian kalian tinggal membaca, langsung menyetujui tanda tangan tanpa melibatkan kalian. Beda dengan yang keyakinan kelas. Nanti silakan kalian yang menentukan sendiri keyakinan kelas seperti apa yang akan kalian buat, yang kemudian akan kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah atau di kelas, dan pastinya juga nantinya akan dipraktikkan di masyarakat atau di kehidupan sehari-hari. Ya, perlu kalian ketahui, jadi terkait dengan keyakinan kelas itu nanti dibuat berdasarkan hati, muncul dari diri kalian, dari hati kalian, terkait dengan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Karena di dalam diri kita insya Allah itu sudah ada nilai-nilai kebajikan, sudah ada nilai-nilai positif terkait karakter ya. Karakter itu kan banyak, ada jujur, tanggung jawab, terus disiplin, apalagi saling menghormati, saling menghargai dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Jadi intinya nanti kalimat-kalimat yang akan kalian buat terkait dengan hal-hal ini ya. Setelah kalian buat, ya pastinya nanti kalian harus tidak hanya tertulis saja atau ditempel di sana, karena nanti kan setelah kalian tulis akan ditempel, dipasang di kelas. Itu tidak hanya untuk pajangan saja, ya, tapi harus dipraktikkan seperti tadi, baik di sekolah maupun di masyarakat. Untuk membuat suatu kalimat keyakinan kelas, ya, nanti kalian buat dalam kalimat-kalimat yang sifatnya positif, ya. Maksudnya begini, nanti kan kalian membuat, masing-masing anak membuat satu kalimat di kertas yang Pak Guru berikan, ya, memakai ballpoint. Nah, kalimat-kalimat yang kalian buat itu nanti dalam bentuk positif. Maksudnya begini, hindari kata-kata tidak, hindari kata-kata jangan. Sampainya contoh, jangan membuang sampah di kelas. Itu kan sifatnya lebih negatif, maksudnya karena ada kata-kata jangan, ya. Nah, kan ada kalimat positifnya, membuang sampah pada
tempatnya. Jadi nanti yang seperti itu ya, namanya membuang sampah pada tempatnya. Atau kata-kata yang lain, contohnya tidak boleh membuli teman. Itu kan ada kata-kata tidak. Berarti nanti yang dibuat yang positifnya apa? Saling membantu atau saling menghargai antar teman, ya. Atau yang tanggung jawab. Sebenarnya kan bisa saja tidak boleh mengumpulkan tugas terlambat atau tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Itu kan ada kata-kata tidak. Nanti kita ubah menjadi yang positif apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, contohnya tidak boleh terlambat masuk kelas. Nanti diubah menjadi ibaratnya dibuat menggunakan kata-kata yang positif, masuk kelas tepat waktu atau sesuai jadwal. Ya. Jadi nanti yang kalian buat intinya menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kenapa kalimat-kalimat yang positif? Karena seperti kalian ketahui, suatu keyakinan itu kan pastinya harus positif. Keyakinan harus positif dan ada pada diri kalian. Ya, contoh seperti kalian yakin dengan adanya Tuhan atau dengan adanya Allah. Ini kan Islam semua. Ya, kita sudah mempunyai keyakinan bahwa Tuhan kita atau Tuhan agama Islam itu hanya satu, yaitu Allah. Itu sudah kita yakini. Pastinya sudah tertanam di dalam hati. Ya, makanya nanti kita buat dengan kalimat-kalimat yang positif. Ya baik, untuk selanjutnya silakan nanti kalian secara pribadi masing-masing membuat satu kalimat keyakinan kelas, cukup satu saja. Ya, nanti bisa terkait dengan kedisiplinan, tanggung jawab atau yang lainnya. Ya. Nanti nulisnya berdiri ya, itu linknya di atas. Jangan merah. Pastikan jangan terbalik. Jadi nanti setelah kalian menulis di kertas yang tadi Pak Guru bagikan, ya, nanti kalian maju, kertasnya ditempelkan di kertas ini, ya. Nempelnya silakan, yang penting ditempel, nanti maju. Ya, tahan. Ya. Terima kasih. Berdasarkan keyakinan kelas atau kalimat-kalimat yang sudah kalian buat tadi, di sini dapat Pak Guru kelompokkan, ada 4 kelompok ya. Satu itu berkaitan dengan jujur. Di sini dapat Pak Guru buat ininya berarti di situ jujur dalam segala hal, ya. Jujur dalam segala hal. Terus yang kedua saling menghargai. Ya, saling menghargai antar teman. Kalau tulis antar teman tidak boleh ya. Terus yang ketiga disiplin. Ini kan ada sholat tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, jadilah orang yang disiplin. Ya, berarti ini hampir sama seperti yang nomor 3. Disiplin waktu atau disiplin dalam segala hal, ya.
disiplin dalam segala hal. Terus yang keempat, keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati, yang sudah kalian buat, silakan ini dipraktikkan. Jangan cuma bertempel di kelas atau tertulis di tembok. Ya, kalian harus praktikkan di dalam sekolah atau di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di masa di rumah, di lingkungan tetangga dan sebagainya. Itu harus dipraktikkan. Sholat tepat waktu gitu mungkin. Jagalah bagian hatimu. Bertanggung jawab dalam keputusan. Jujur. Jujur dalam segala hal. Ada apa-apa, maksudnya nama panggilan biar tidak kuat. Jadi
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayanul Aziza dari kelas 10 DKP 1 SMK Negeri 1 Karangayam. Perasaan saya senang sekali dengan kegiatan praktek budaya positif pembentukan keyakinan kelas yang dipimpin oleh Pak Mutasin. Setelah adanya pembentukan keyakinan kelas, semakin menyadarkan diri saya bahwa nilai-nilai karakter positif yang kita miliki harus dipraktikkan dengan maksimal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Degas Maulana, kelas 10 DKV 3 SMKN 1 Karangayam. Saya sangat senang dengan adanya penerapan budaya positif berupa pembentukan keyakinan kelas yang dipandu oleh Pak Mutasin. Dengan pembentukan keyakinan kelas membuat saya semakin tahu bahwa nilai-nilai positif harus terus ditingkatkan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih. Diseminasi, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Karangayam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Karangayam Bapak Suyono SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Karangayam yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahannya kita semua bisa berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan saya dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya. Tapi pada intinya saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui, ya. Ya, karena di sini intinya saya ingin berbagi pengetahuan atau sesuatu yang sudah saya pelajari sebelumnya. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, di sini saat ini saya itu sedang menjadi peserta, ya, sedang menjadi peserta calon guru penggerak. Jadi masih calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah saya selalu diberi kesehatan, sehingga saya bisa ikut belajar bersama teman-teman CGP yang lain. Dan untuk terakhir kami sudah menyelesaikan modul 1 tentang budaya positif, ya. Namun sebelum saya bicara lebih jauh, akan saya buka dulu dengan pantun, ya. Ya, nanti kalau saya mengucapkan kalimat-kalimat pantun atau sampiran atau isinya, Bapak Ibu bilang apa? Belum. Ya, belum. Ya, nanti bilang Bapak Ibu bisa bilang cakep, ya, seperti biasa, ya, biar nanti ada suasana yang lebih fresh. Ya, insya Allah sih Bapak Ibu masih fresh karena tadi alhamdulillah sudah makan siang, ya, sudah sholat, ya. Bagi yang sedang tidak berhalangan, yang ibu-ibu, ya. Kalau yang bapak-bapak insya Allah tidak ada yang berhalangan, ya. Ya, baik, untuk selanjutnya akan saya buka dengan pantun terlebih dahulu. Paling asik makan mie ayam, ya, makannya anteng selama 1000 detik. Memang asik sekolah di SMKN 1 Karangayam, gurunya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, ya, insya Allah termasuk yang sedang bicara ini termasuk ganteng. Iya, karena laki-laki kan ganteng, ya, kalau ibu-ibu itu cantik, ya. Jadi itu sebagai pembuka, ya. Nah, untuk selanjutnya akan saya sampaikan terkait apa yang sudah saya pelajari, ya, tentang budaya positif. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti ada 7 hal yang akan saya sampaikan terkait modul budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4,
Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh hal ini insya Allah kemungkinan besar sudah tidak asing, ya, sudah familiar, tapi ada beberapa hal yang mungkin baru, ya, mungkin baru bagi Bapak Ibu guru atau bagi saya juga, ya, dari saya pribadi ya juga masih ada hal yang baru, terutama terkait yang restitusi, ya, atau juga mungkin keyakinan kelas termasuk hal yang baru, ya, mungkin, ya. Baik, untuk selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Ya, baik, saya lanjutkan. Jadi di sini yang pertama akan saya sampaikan terkait pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi berkaitan dengan apa namanya itu pembelajaran, karena hampir setiap hari Bapak Ibu melakukannya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, di sini tapi yang sedang fokus kita bicarakan kan terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Jadi berarti berkaitan dengan hal-hal yang baru yang pastinya hal-hal tersebut harus bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi murid. Nah, sebenarnya pembelajaran paradigma baru itu yang seperti apa kita bisa lihat dari pengertiannya, ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru, ya, jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, baik, saya yakin pada intinya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu semua ini sudah menerapkan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dengan sebaik mungkin. Tapi ada kalanya mungkin kita itu karena terlalu semangatnya, ya, sehingga kadang-kadang kita itu kurang memerhatikan kebutuhan murid, ya. Kadang-kadang kita sebagai guru itu fokus pada diri sendiri. Siswa itu lebih sering atau kadang-kadang atau sering, ya, dijadikan sebagai objek pembelajaran, ya. Di situ ada guru yang kalau mengajar kadang-kadang itu fokus pada dirinya sendiri, memberikan ceramah, murid disuruh mendengarkan, ya, tanpa melibatkan mereka. Nah, mulai hari ini, ya, marilah kita ubah hal-hal seperti itu, karena pada dasarnya kita kan pastinya tugas kita sebagai guru itu tugas utamanya menuntun murid, ya, menuntun murid sesuai kodratnya, sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman, ya. Ya, kalau kita seperti ini di pegunungan, ya, ya pastinya kita harus menyesuaikan kebutuhan murid, bagaimana karakter mereka, bagaimana sikap-sikap mereka, yang karena mereka asli anak-anak yang berasal dari pedesaan, pastinya karakternya beda dengan anak-anak yang dari pesisir atau yang ada di kota. Berkaitan dengan kodrat zaman, ya, kita juga harus menyesuaikan bagaimana kebutuhan para murid tersebut, ya. Para murid tersebut pada saat ini zaman canggih, zaman dimana pembelajarannya itu siswa dituntut untuk bisa menggunakan teknologi di dalam belajar atau pembelajaran. Nah, dari hal tersebut, ya, mari kita memenuhi kebutuhan mereka supaya mereka itu bisa benar-benar belajar dengan baik, kebutuhannya terpenuhi, ya, sehingga kita, ya, diharapkan
menerapkan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Apalagi di sini ada kata kuncinya pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi kan intinya pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid. Guru itu benar-benar memenuhi apa yang dibutuhkan para murid. Ya, seperti kita ketahui, di dalam satu kelas karakter siswa itu kan pasti berbeda-beda. Kemampuannya berbeda-beda, kebutuhannya pasti berbeda-beda. Nah, di situ di dalam pembelajaran paradigma baru, dengan melihat hal-hal tersebut, ya kita di dalam memberikan pembelajaran jangan sampai ibaratnya menyamak dalam satu kelas itu disamakan, diberi pembelajaran yang sama, diberi soal-soal yang sama. Kita hindari hal-hal tersebut. Jadi sebisa mungkin kita itu membuat pembelajaran yang baru, yang benar-benar berpihak kepada murid, kebutuhan murid itu terpenuhi sehingga apa yang diinginkan bisa tercapai. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini kan tadi ada tujuan terkait mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kaitannya dengan pembelajaran paradigma baru seperti yang telah digaungkan pemerintah, bahwa untuk Kementerian Pendidikan atau pemerintah berkaitan dengan pendidikan itu menginginkan anak-anak zaman sekarang itu memiliki profil pelajar Pancasila terkait sikap mereka. Jadi kita tidak hanya menginginkan anak-anak yang terampil, anak-anak yang wawasannya luas, tidak hanya itu, tapi yang paling utama juga karakter mereka, ya, karakter positif. Nah, di sini pada saat ini yang ingin dicapai ya oleh anak-anak ini terkait profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama apa? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini kan berkaitan dengan dimensi pertama. Ya, kita mengharapkan anak-anak itu selalu menjalankan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global berarti di sini intinya para murid diharapkan mampu mengenali, terus selain mengenali juga mereka harus apa coba? Ya, harus menghargai ya, suku, budaya, adat, agama, ya betul, bahasa yang berbeda-beda, karena kita tahu Indonesia itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, selanjutnya bergotong royong, ya. Nah, bergotong royong di sini intinya tidak hanya dalam hal di luar sekolah saat kerja bakti, tapi juga bisa bergotong royong di dalam kegiatan belajar mengajar, atau intinya di dalam pembelajaran. Mereka saling membantu saat teman membutuhkan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di kelas, ya. Terus yang selanjutnya kreatif di sini berarti para siswa diharapkan mampu menciptakan hal-hal yang baru. Selanjutnya yang bernalar kritis pada intinya berarti para siswa diharapkan mampu menganalisis, mengevaluasi, memberikan tanggapan terhadap apa yang dilihat, terhadap apa yang dibaca, terhadap apa yang ditulis, ya. Yang terakhir apa? Mandiri. Jadi yang terakhir mandiri, pastinya kita mengharapkan
para murid itu tidak tergantung pada orang lain, tapi pada suatu saat atau pada suatu ketika mereka juga harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya tetap tadi kan sebenarnya gotong royong ada, tapi kemandirian juga wajib ada. Ya intinya itu. Ya. Nah untuk selanjutnya kita ke disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ya. Berbicara disiplin positif, ya, atau disiplin dulu. Disiplin. Kalau di benak Bapak Ibu berkaitan dengan disiplin, kira-kira apa sih? Ya ibaratnya kalau kita mendengar kata disiplin, yang terlintas di pikiran Bapak Ibu berkaitan dengan apa? Waktu, disiplin waktu. Ya bagus. Terus disiplin ilmu, terus disiplin peraturan. Ya semuanya betul. Memang pada intinya berkaitan dengan disiplin itu terkait dengan apa namanya nilai-nilai kebajikan atau berkaitan dengan apa yang harus dilakukan yang pastinya nantinya sangat bermanfaat untuk anak-anak atau untuk kita lah terutama ya. Kalau nilai kebajikan berarti nanti berkaitan dengan karakter. Oke. Nah, di sini sudah saya tuliskan tentang apa itu disiplin, kemudian disiplin positif itu apa. Nah, berkaitan dengan pengertian disiplin, di sini intinya disiplin yaitu sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku dalam diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial, maaf ya. Ya, jadi pastinya namanya disiplin itu harus tumbuh dari diri sendiri. Itu yang paling bagus ya. Tapi ya namanya kita sebagai guru ya pastinya juga harus bisa memberikan contoh ya kedisiplinan terhadap para murid ya. Tapi ya perlu kita ketahui sebenarnya kedisiplinan yang paling baik ya itu benar-benar muncul dari diri sendiri atau berarti berkaitan dengan muncul dari apa namanya adanya motivasi intrinsik ya yang muncul benar-benar dari dalam diri sendiri ya, intinya itu. Nah untuk selanjutnya terkait disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru atau orang tua dan anak. Langsung saja di sini saya baca. Jadi selanjutnya penerapan disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, atau yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi disiplin yang paling baik itu disiplin yang benar-benar muncul dari diri sendiri. Jadi tidak adanya sogokan dari orang lain. Ya, atau mungkin tidak adanya ancaman dari orang lain, sehingga kalau memang benar-benar muncul dari diri sendiri itu nantinya apa namanya anak tersebut bisa menerapkan ya nilai-nilai disiplin secara baik ya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah ya. Selanjutnya nilai kebajikan universal. Pada intinya nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan itu berarti nilai-nilai karakter ya, nilai karakter positif yang ada pada diri kita atau ada pada diri murid ya. Jadi insya Allah nilai-nilai positif, nilai karakter positif itu sudah ada di dalam diri seorang murid atau para murid. Nah, terkait dengan nilai kebajikan universal, ya pengertiannya di sini
nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, seperti tadi, insya Allah setiap murid itu sudah mempunyai nilai-nilai positif dalam dirinya. Ya, seperti jujur, ya, tanggung jawab, atau tadi disiplin, sopan, santun, itu insya Allah sudah ada. Nah, terkait dengan hal tersebut, memang murid tersebut harus mengusahakan diri supaya nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif itu benar-benar muncul dari diri sendiri. Nah, terkait tadi dengan nilai kebajikan universal, pada intinya nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang suku, agama, bahasa, ya, karena memang sifatnya umum. Jadi apabila kita mau menerapkan nilai-nilai kebajikan di sekolah, ya kita harus ibaratnya tidak memandang perbedaan-perbedaan yang ada pada diri murid. Kita harus bersifat netral. Kita harus memberikan contoh-contoh yang memang benar-benar umum dan tidak membeda-bedakan para murid. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, ya? Ada yang bertanya? Oh, belum, tidak apa-apa, nanti mungkin setelah selesai nilai kebajikan universal, ya. Nah, terkait nilai-nilai kebajikan universal, ya, pada modul yang saya pelajari, ya, pada modul 1.4 terkait disiplin positif, itu ada 6 institusi atau organisasi yang sudah menentukan dimensi-dimensi nilai-nilai kebajikan. Ada 6 yang saya pelajari, tapi untuk saat ini hanya ada 2 saja yang saya jadikan contoh, ya. Nah, contoh yang pertama yaitu yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah sangat familiar bagi kita, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila yang seperti saya jelaskan tadi, ya. Ini tidak akan saya ulang karena tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang satunya saya ambil contoh dari 9 pilar karakter dari Indonesian Heritage Foundation, ya. Jadi organisasi ini sudah membuat 9 dimensi terkait dengan nilai-nilai karakter. Nah, baik yang dimensi profil pelajar Pancasila maupun dimensi yang dibuat oleh IHF, ini pastinya sangat bermanfaat bagi para murid atau bagi kita pada umumnya, karena di sini kalau kita lihat, kalau yang profil pelajar Pancasila sudah familiar, mungkin sudah sangat Bapak Ibu pahami. Tapi yang kalau kita lihat di contoh yang 9 pilar karakter, kalau kita cermati kan ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, sampai terakhir toleransi, kedamaian dan kesatuan. Atau kalau kita lihat contoh-contohnya itu kan berkaitan dengan penanaman nilai-nilai karakter yang pastinya nanti sangat bermanfaat. Ya, kalau diterapkan di sekolah ya sangat bermanfaat untuk di sekolah maupun nantinya saat di masyarakat. Ya, baik, terima kasih tadi sudah saya jelaskan terkait disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk selanjutnya silakan apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Oh, monggo Pak Zainal, dipersilakan. Terima kasih Pak Tasim. Tadi yang telah dijelaskan sangat luar biasa. Tadi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, perlu kami tanyakan terkait budaya positif. Jadi langkah-langkah efektif apa saja agar menciptakan suasana positif sehingga nantinya terbentuk budaya positif baik di sekolah maupun di luar sekolah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, memang di sini kita sebagai guru pastinya harus menjadi role model, harus menjadi contoh bagi anak didik kita. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai positif ya atau nilai-nilai kebajikan ya, supaya kita nantinya bisa menjalankan nilai-nilai kebajikan itu dengan baik, ya pastinya harus ada langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, langkah-langkah yang pertama bisa dengan cara kita menghargai orang lain atau menghargai perbedaan, karena dalam satu sekolah ini pasti orangnya berbeda-beda ya, gurunya berbeda-beda, muridnya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Makanya langkah pertama kita harus saling menghargai perbedaan. Insya Allah kalau kita sudah menghargai perbedaan, ya nanti yang lainnya akan mengikuti dengan baik. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak ya. Jadi sampainya kita punya keinginan ya jangan memaksakan orang lain itu untuk mengikuti apa yang kita inginkan ya, karena belum tentu mereka menganggap bahwa yang kita akan lakukan itu ibaratnya mungkin baik bagi mereka atau tidak ya. Ya, yang selanjutnya kita bisa memberikan kedisiplinan, memberikan contoh bisa memberikan contoh kedisiplinan, bisa memberikan contoh tanggung jawab. Nah, dari hal-hal tersebut insya Allah nanti kita akan benar-benar menjadi role model sehingga bisa ditiru orang lain. Nah, karena orang lain itu meniru, ya pastinya nanti dalam sekolah itu tercipta suasana yang positif ya, budaya yang positif. Selain di sekolah, bisa para murid atau kita itu nantinya pasti akan menerapkannya di masyarakat atau di lingkungan tempat tinggal. Intinya itu Pak Zainal yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu terkait teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Berbicara motivasi, ya pastinya secara praktiknya Bapak Ibu sudah sering melakukan ya, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain, atau terutama kepada anak-anak atau kepada para murid. Berkaitan dengan hukuman, mungkin di sini saya akan bertanya, kalau hukuman apakah Bapak Ibu pernah melakukannya? Pernah ya, saya sendiri juga pernah ya. Ya, hukuman bagi kalau di sekolah ya, kalau di sekolah kadang-kadang kita memberikan hukuman kepada anak-anak yang pastinya melanggar aturan. Ya, kalau di rumah tidak tahu siapa yang dihukum. Ya. Nah, untuk selanjutnya kalau penghargaan, kalau bicara penghargaan mungkin lebih fokus ke reward atau hadiah. Ya, baik berupa barang maupun ya uang, barang, atau ibaratnya secara verbal lewat pujian. Kadang-kadang kita memberikan penghargaan lewat pujian kepada anak-anak atau pada murid. Nah, kalau restitusi sudah sering mendengar atau baru kali ini? Ya, baru kali ini. Sama seperti saya, kalau restitusi juga saya ketahui setelah mengikuti kegiatan calon guru penggerak ya. Jadi alhamdulillah dengan mengikuti calon guru penggerak, saya jadi tambah pemahaman atau tambah kosakata tentang restitusi. Nah, berkaitan dengan motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi akan saya bahas ya. Teori motivasi secara umum yang dinamakan motivasi itu berarti hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, jadi pada intinya memang motivasi yang baik atau motivasi itu muncul dari diri sendiri, berkaitan dengan pribadi. Tapi namanya kita guru pastinya ya juga sering memberikan motivasi kepada para murid.
Karena memang kadang-kadang kalau seumpamanya kita tidak memberikan motivasi, malah mereka protes. Masa guru A tidak pernah memberikan motivasi sih? Seringnya masuk kelas langsung to the point, pembelajaran, tapi tidak pernah memberikan motivasi. Kadang-kadang kan diprotes seperti itu, ya. Ya, jadi pada intinya motivasi itu muncul dari diri sendiri. Tapi ada kalanya juga kita memotivasi orang lain. Selanjutnya, teori motivasi masih sama intinya ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada intinya ya, motivasi perilaku manusia itu ada dua. Ada teori motivasi yang berasal dari luar ya, atau ada motivasi perilaku seseorang atau motivasi perilaku murid. Itu ada yang ekstrinsik, berarti motivasinya itu dari luar ya. Jadi motivasinya motivasi eksternal. Nah, untuk selanjutnya ada motivasi internal ya. Kalau samanya kita lihat ada motivasi internal ya. Kita kembali ke motivasi eksternal ya. Nah, insya Allah sih Bapak Ibu sudah tahu lah sebenarnya motivasi eksternal itu apa. Nah, tapi perlu Bapak Ibu ketahui ternyata motivasi eksternal itu dampaknya kurang baik bagi siswa. Kenapa dampaknya kurang baik? Karena kadang-kadang mereka itu melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, bisa saja tujuannya karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi kadang-kadang kita kan sebagai guru memberikan tugas, ya, memberikan tugas kepada murid. Nah, di sana karena murid itu tidak ingin dihukum, ya, menghindari kenyamanan, mereka mau melakukan. Nah, ini sebenarnya tidak baik karena pada dasarnya itu kan motivasinya tidak muncul dari diri sendiri. Padahal seperti yang saya katakan, motivasi yang terbaik itu motivasi yang muncul dari diri sendiri. Atau yang kedua, motivasi eksternal yang kedua itu tujuannya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga motivasi eksternal ini juga kurang baik bagi anak. Kenapa kurang baik? Karena anak mau mengerjakan sesuatu kalau ada imbalannya, kalau ada hadiahnya. Kalau tidak ada hadiahnya, kemungkinan mereka tidak akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi untuk kedepannya itu bagi anak tidak baik karena mereka dorongannya hanya untuk mendapat hadiah, dorongannya untuk menghindari hukuman. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang motivasi internal. Nah, motivasi internal berarti seperti tadi yang muncul benar-benar dari dalam diri orang tersebut atau dari dalam diri anak tersebut. Ya, kita mengharapkan pastinya anak-anak kita itu memiliki jiwa-jiwa yang ibaratnya motivasinya motivasi internal. Ya, nah seperti kalau dari pengertiannya kan motivasi internal ini tujuannya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, dari pengertian ini kan intinya seperti tadi, anak-anak itu sudah mempunyai nilai-nilai karakter, jujur, tanggung jawab, disiplin, sopan santun, dan yang lainnya. Nah, dengan adanya motivasi internal ini, kalau memang murid benar-benar mau melakukannya, pasti sangat bermanfaat bagi murid di masa yang akan datang. Ya, tidak seperti yang tadi. Ya, tidak seperti yang tadi yang motivasinya eksternal hanya ingin mendapatkan sesuatu atau menghindari hukuman. Ya, jadi motivasi internal itu motivasi yang benar-benar muncul dari diri sendiri. Kita pastinya sebagai guru mengharapkan anak-anak yang memiliki motivasi internal.
Ya, untuk selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah, seperti yang di awal tadi sudah kita bicarakan, kalau hukuman sering Bapak Ibu lakukan, ya. Kalau penghargaan mungkin juga sudah sering diberikan kepada anak-anak. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu perlu mengetahui sebenarnya hukuman itu baik apa tidak sih? Ya, walaupun sebenarnya kita memberikan hukuman kan pasti tujuannya baik. Ya, supaya anak-anak disiplin, supaya anak-anak tanggung jawab. Ya, tapi perlu Bapak Ibu ketahui. Nanti di sini akan saya jelaskan sebenarnya perbedaan, kan ada hukuman, ada konsekuensi. Sebenarnya hukuman sama konsekuensi itu kan berarti sama-sama sesuatu yang harus dikerjakan atau dilakukan oleh murid. Kita intinya fokusnya murid lah di sini ya. Jadi hukuman atau konsekuensi ini pada intinya sama-sama sesuatu yang harus dikerjakan ya oleh para murid. Nah, di sini akan saya jelaskan terkait hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau ya pastinya lah ya spontan, ibaratnya ya. Hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, jadi suatu hukuman itu belum tercatat atau belum terbukukan, ya. Anak itu juga belum tahu, ya, apa yang akan terjadi. Ya, contohnya seumpamanya ada siswa yang terlambat masuk sekolah. Biasanya guru piket itu akan biasanya kan memberikan hukuman ya, baik secara fisik maupun secara verbal atau secara psikis, ya. Kan seringnya seperti itu, ya. Nah, untuk selanjutnya hukuman bersifat satu arah. Jadi intinya berarti hukuman itu ya hanya pihak guru yang melakukan. Nanti siswa tinggal menerima hukuman yang akan dikenakan oleh guru tersebut, ya. Selanjutnya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata ya, yang seperti saya katakan tadi. Biasanya kita itu kalau ada anak terlambat, baik terlambat masuk sekolah maupun masuk kelas, kadang-kadang kita itu menghukumnya, ya, baik secara fisik maupun secara mental. Nah, untuk selanjutnya terkait konsekuensi. Nah, konsekuensi itu sudah terencana atau sudah diketahui oleh murid. Intinya antara guru dan murid itu sudah saling sepakat. Jadi seumpamanya kalau dalam pelajaran saya, contohnya seumpamanya ada anak yang terlambat masuk kelas, nanti konsekuensinya apa yang harus diterima oleh murid. Mereka sudah tahu. Biasanya di awal pembelajaran atau di awal semester, ya. Kalau saya dulu membuatnya kontrak belajar, ya. Kontrak belajar, jadi saya beritahu beberapa poin, sampainya ada 5 poin. Salah satu contohnya, apabila terlambat masuk kelas, maka anak tersebut harus melakukan apa yang sudah disepakati. Selanjutnya konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, ya. Ya, karena sudah terencana, sudah disepakati, ya pasti kedua belah pihak itu sudah saling setuju. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya. Intinya itu bisa dipahami? Masih semangat? Ya. Ya, insya Allah masih semangat, ya. Bisa dilanjutkan, ya. Ya.
Nah, perhatikan contoh-contoh berikut. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau hukuman itu spontan, tiba-tiba. Ya. Murid belum tahu apa yang akan diperintahkan oleh guru, hukuman apa yang akan diberikan. Beda kalau konsekuensi. Murid itu sudah tahu kalau si murid itu melanggar hal-hal tertentu. Ya, jadi contoh seumpamanya tadi, seumpamanya atau di dalam pelajarannya Pak Yuda, ya, seumpamanya anak tidak ikut pelajaran olahraga, padahal anaknya ada di sekolah. Nah, itu nanti konsekuensinya apa? Anak tersebut sudah tahu. Mungkin konsekuensinya dia mengumpulkan clipping atau apa, ya, kan bisa seperti itu. Ya, sudah terencana, sudah tahu. Nah, coba perhatikan contoh-contoh ini, ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat masuk kelas. Nah, ini berarti hukuman atau konsekuensi. Hukuman, ya, nanti kita lihat jawabannya, ya. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, pinter. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Terlambat hadir di pembelajaran 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Ya, kita lihat. Ya, jadi ya, yang pertama tadi konsekuensi, ya, karena insya Allah kan yang pertama itu sudah disepakati, murid sudah tahu sampainya terlambat, hukumannya ini, konsekuensinya ini, ya, seperti yang saya contohkan tadi, sampainya terlambat masuk kelas dalam pelajaran saya, nanti apa yang harus dilakukan oleh murid, ya. Jadi intinya itu, ya, antara hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, berarti antara hukuman dan konsekuensi yang paling bagus di antara dua ini yang mana? Ya, konsekuensi, karena di dalam hal tersebut itu siswa sudah dilibatkan, ya, dilibatkan di dalam apa yang akan diperbuatnya apabila melanggar sesuatu. Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti yang Bapak Ibu bilang tadi, penghargaan kan berarti reward, ya. Ya, reward atau penghargaan ini diberikan kepada anak karena ya kita tahu anak tersebut ibaratnya sudah berjasa atau sudah memberikan yang terbaik. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ternyata penghargaan itu sama saja seperti menghukum, ya. Ya, jadi memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Berarti kalau Bapak Ibu di sini memberikan penghargaan kepada murid, sama saja itu menghukum. Nah, kenapa dikatakan menghukum? Karena di sini ada beberapa hal, ya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, insya Allah penghargaan itu baik karena anak-anak menjadi termotivasi, ya, untuk melakukan yang lebih baik. Tapi jika penghargaan itu diberikan secara terus-menerus, anak-anak itu menjadi ketergantungan, ya, terhadap penghargaan tersebut. Kan pastinya tidak baik karena anak-anak merasa ketergantungan terhadap ya penghargaan atau hadiah dari gurunya. Yang kedua,
penghargaan tidak efektif. Ya, tidak efektifnya seperti tadi. Anak-anak karena guru itu sering memberikan hadiah, sering memberikan penghargaan, ya, mereka melakukan sesuatu bisa jadi nantinya ingin ya mengharapkan hadiah lagi dan lagi. Kalau tidak ada hadiahnya, mereka tidak mau mengerjakan. Yang ketiga apa? Penghargaan merusak, ya, penghargaan merusak hubungan. Ini terutama kan biasanya kan kalau kita memberikan penghargaan tidak untuk semua anak yang di dalam satu kelas tersebut. Nah, bagi yang tidak pernah diberikan hadiah itu pasti akan merasa iri, ya, merasa marah kepada anak yang diberi penghargaan. Nah, ini kan pasti sesuatu yang tidak baik, ya. Atau bisa juga dia akan benci kepada gurunya. Bisa jadi kan? Masa sih anak-anak itu terus yang diberi hadiah. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya begini, misalnya contoh, kita kadang-kadang kan memberikan tugas ya kepada para murid. Nah, mungkin kita memberikan pernyataan atau memberitahu kepada murid, silakan kalau yang mengumpulkan tugas tepat waktu atau mengumpulkan tugas lebih cepat akan saya beri hadiah. Itu bisa jadi karena hanya melihat, ya, bukan melihat hadiahnya, maksudnya begini, anak itu hanya menjiplak punya orang lain atau hanya menyalin punya orang lain. Beda dengan yang mengumpulkannya tidak lebih cepat. Bisa jadi anak yang tidak lebih cepat itu benar-benar mengerjakan sendiri. Nah, ini kan berarti tidak tepat. Yang diberi hadiah itu yang malah yang menciplak walaupun mengumpulkannya lebih awal. Ya, yang benar-benar mengerjakan sendiri tidak diberi hadiah. Lanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Ya, contohnya begini. Apabila ada anak, ya, ada anak yang mengerjakan tugas, tadinya mengerjakan tugas dengan baik, ya, tugasnya baik, hasil kualitasnya baik, mengumpulkannya cepat, ya, tapi suatu ketika gurunya itu juga memberikan tugas. Mungkin kemarin-kemarin kan diberi hadiah, umpamanya hasilnya bagus, mengumpulkannya cepat, selalu diberi hadiah. Nah, suatu ketika guru itu mengatakan, untuk pekerjaan hari ini atau pekerjaan kali ini tidak ada hadiah dari Pak Guru atau dari saya. Nah, kemungkinan kalau diberitahu seperti itu, karena mereka tahu, oh lah sekarang tidak ada hadiahnya lah, saya mengerjakannya akan asal-asalan saja. Berarti kan kualitasnya menurun. Selanjutnya, penghargaan mematikan, ya, mematikan kreativitas. Ya, jadi tadi mungkin masih ada kaitannya dengan tadi. Apabila ada hadiahnya, mereka akan melakukan dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak ada hadiahnya, mereka melakukan seadanya atau semaunya sendiri. Kan berarti kreativitasnya kurang. Yang terakhir apa, Bapak Ibu? Penghargaan menghukum. Nah, ini mungkin dalam suatu sekolah kadang-kadang terjadi, terutama dalam sistem perankingan. Kadang-kadang menerima rapot, anak-anak kan pastinya menerima rapot pada setiap semester, ya. Nah, biasanya yang ranking 1, 2, 3 itu diberi hadiah. Ya, jadi sampainya tahun ini ranking 1 sampai 3 diberi hadiah. Nah, ternyata pada semester sekarang, ya, semester sekarang yang diberi hadiah itu hanya yang ranking 1. Nah, berarti kan ranking 2 sama ranking 3 itu merasa terhukum. Mereka padahal sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata mereka tidak dapat hadiah seperti biasanya. Ya, jadi pada intinya seperti itu, ya. Jadi penghargaan itu
pada intinya tidak baik, ya, karena sama saja menghukum murid, ya. Selanjutnya restitusi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, restitusi ini sebenarnya mungkin hal yang baru bagi kita. Ya, mungkin itu sesuatu yang sudah lama, tapi bagi saya pribadi sesuatu yang baru. Atau Bapak Ibu tadi juga menyampaikan restitusi itu baru didengar atau belum familiar di telinga kita. Nah, sebenarnya apa itu restitusi? Bisa dilihat dari pengertiannya, ya. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi kegiatan restitusi intinya itu kegiatan guru dalam membantu siswa menyelesaikan masalah yang dihadapi, ya. Nah, pastinya kita di dalam sekolah ini kan anak-anak keadaannya tidak semuanya baik-baik saja. Kadang-kadang ada anak yang memiliki masalah, baik masalah kepada temannya maupun kepada guru. Nah, apabila ada anak yang memiliki hal tersebut atau menghadapi hal tersebut, kita sebagai guru wajib membantu, memotivasi, ya, membantu para siswa itu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi sebenarnya tidak hanya tugas guru BK saja. Biasanya kan kita lebih fokusnya kalau ada anak yang bermasalah, kita serahkan kepada guru BK. Jadi semua guru itu ibaratnya diharapkan memberikan bantuan kepada para murid yang memiliki masalah. Saya lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, ya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi di sini kita membantu murid itu bukan murid itu supaya menebus kesalahannya, ya. Tapi kita membelajarkan murid atau membantu murid bagaimana mereka itu belajar dari kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi seperti tadi seumpamanya mereka ada masalah dengan teman atau masalah guru, dengan adanya restitusi pastinya hubungannya akan menjadi lebih baik akan baik lagi seperti sedia kala. Untuk selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi di sini tidak ada sifat paksaan kepada murid. Tapi walaupun tidak ada paksaan, karena ini merupakan disiplin positif, sebaiknya itu kita lakukan, ya, supaya murid itu tidak terbebani dengan kesalahan yang dilakukan. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan adanya kegiatan ini kita menuntun anak, sebenarnya yang dilakukan itu salah apa tidak sih, ya. Kalau salah itu salahnya di mana, terus memperbaikinya mau seperti apa. Selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya begini, kebutuhan dasar manusia itu kan lebih dari satu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di materi yang lain. Kan ada kebutuhan dasar untuk disayangi, ya, kebutuhan dasar untuk disayangi, atau kebutuhan dasar bertahan hidup, ya, dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, sebenarnya mereka atau murid itu melakukan hal tersebut karena kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Apakah kasih sayang, ya, apakah kesenangan, ya, atau hal-hal yang lain. Nah, selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik
Jadi seperti tadi, bukan hukuman yang kita berikan, tapi bukan hukuman yang kita berikan, tapi bimbingan. Ya, kita membantu murid itu menemukan solusi dari apa yang diperbuat. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter-karakter murid itu yang akan kita perbaiki. Bukan murid harus melakukan ini atau tindakan fisik ini, tidak. Ya. Restitusi itu menguatkan. Jadi beda dengan hukuman. Kalau hukuman kan tadi mungkin malah membuat anak menjadi down. Tapi restitusi itu menguatkan jiwa para murid, mereka menjadi percaya diri. Selanjutnya restitusi itu fokus pada solusi. Ya. Jadi fokus pada solusi untuk memperbaiki kesalahan, bukan pada apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahannya. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, seperti kita ketahui anak-anak itu kan pastinya punya teman. Nah, kadang-kadang kalau mereka melakukan kesalahan, teman-temannya itu menghindari atau tidak ingin lagi berteman. Ya, kalau memang kesalahannya yang dilakukan fatal. Nah, dengan adanya restitusi nanti kita membantu anak-anak itu untuk diterima kembali oleh teman-temannya. Ya, jadi bukan malah dipojokkan atau dikucilkan. Selanjutnya, ini pernyataan-pernyataan mengenai hukuman yang merupakan identitas gagal dan konsekuensi dan restitusi yang merupakan identitas sukses. Ya, jadi kalau hukuman itu berarti intinya membuat anak menjadi gagal, tapi kalau konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses untuk anak-anak. Contohnya di sini ada kolom identitas gagal yang merupakan hukuman, ada kolom identitas sukses yang merupakan suatu disiplin. Nah, di sini identitas sukses itu termasuk konsekuensi dan restitusi. Contohnya di sini identitas gagal yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, pasti suatu hukuman itu menyakitkan bagi anak. Ya kalau kita dihukum kan pasti menyakitkan. Ya, mungkin kita akan dendam. Sakitnya mungkin kalau fisik mungkin sakit fisik. Nah, yang lebih parah kalau hukumannya secara verbal, itu akan menyakiti psikis yang mungkin akan terngiang-ngiang sampai tua. Kalau fisik mungkin hanya pada saat itu merasa sakit, ya walaupun tetap ingat, tapi kalau psikis biasanya sampai terbawa sampai tua. Selanjutnya, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Ya, tidak nyamannya hanya jangka waktu pendek atau saat itu, tapi kedepannya mereka akan semakin disiplin, semakin bertanggung jawab. Selanjutnya, restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya, sama seperti tadi, apalagi guru itu tadi sudah membantu anak yang salah untuk menemukan solusinya, sehingga dengan solusi tersebut permasalahannya kan terselesaikan. Nah, jadi dengan terselesaikannya masalah tersebut, anak tersebut sudah tidak memiliki beban. Seperti itu, ya. Saya lanjut ke keyakinan kelas. Nah, di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Baik, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua pastinya di dalam belajar bersama anak-anak atau dalam berinteraksi dengan anak-anak pastinya masing-masing mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Peraturan-peraturan itu biasanya disampaikan pada saat awal semester atau awal tahun pelajaran, ya, biasanya seperti itu. Atau kalau saya sendiri, seperti yang saya katakan, itu saya membuat suatu kontrak belajar, ya. Nah, kenapa kok seperti tadi, kenapa kok keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan
kelas. Mungkin bisa kita jawab lewat pertanyaan yang ini. Perhatikan pertanyaan yang pertama ya. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya kira-kira apa? Jadi mengapa kita itu harus memakai helm pada saat mengendarai motor? Coba kira-kira jawabannya apa? Untuk apa? Untuk keselamatan. Ya, bagus. Nah, untuk selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba untuk apa? Ya, kesehatan. Bagus. Atau keselamatan. Nah, dari kedua contoh ini terkait tadi keselamatan dan juga kesehatan. Nah, intinya itu kan suatu keyakinan yang ada pada diri kita, ya, bahwa kalau kita berkendara atau menggunakan sepeda motor, kita menggunakan helm, insya Allah akan selamat, ya. Atau kalau seumpamanya kita memakai masker atau menjaga kebersihan, itu insya Allah kita akan selalu sehat. Nah, itu kan berarti suatu keyakinan yang sudah ada pada diri kita, ya. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya tidak tertanam dalam hati, karena peraturan-peraturan itu biasanya tertulis. Contoh seumpamanya saya membuat peraturan, murid harus melaksanakan ini, tidak boleh melanggar ini, dan seterusnya. Itu biasanya peraturan saya tulis, murid tinggal membaca atau mengetahui, kemudian kalau melanggar ada konsekuensinya. Tapi beda dengan keyakinan kelas, ya, atau suatu keyakinan. Soalnya suatu keyakinan itu pada intinya tidak perlu ditulis, karena memang sudah ada dalam hati kita atau dalam diri kita. Sama halnya seperti ini kan Islam semua ya. Sama seperti kita itu yakin bahwa Tuhan orang Islam itu Allah, ya. Tuhan orang Islam itu Allah, hanya Allah Tuhan satu-satunya. Nah, kita kan yakin hal tersebut. Nah, dengan adanya keyakinan tersebut, pastinya kita akan selalu berusaha untuk berbuat baik. Kita menghindari hal-hal yang jelek, karena segala sesuatu yang kita lakukan akan dicatat oleh Allah. Nah, dengan keyakinan seperti itu, seperti tadi, dengan yakin bahwa kita itu mempunyai Tuhan, apa yang kita lakukan itu dicatat, nanti ada balasannya di akhirat, ya. Dengan keyakinan seperti itu, kita akan selalu berusaha dengan baik, ya. Ya, jadi sama seperti tadi, dengan yakin kita menggunakan helm pada saat menggunakan motor, dengan kita yakin dengan kita menggunakan masker atau mencuci tangan suatu saat, ya, itu demi kesehatan atau keselamatan. Nah, dengan adanya keyakinan itu pastinya akan kita lakukan dengan sepenuh hati. Nah, lanjut, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang berbahagia, nah di sini diharapkan kan kita sebagai guru, yaitu membantu siswa di dalam membentuk suatu keyakinan kelas, ya. Nah, tapi karena sepertinya ini sesuatu yang baru, Bapak Ibu perlu tahu sebenarnya pembentukan keyakinan kelas itu harus bagaimana dan seperti apa. Nah, jadi yang pertama ini, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi intinya nanti kalimat-kalimat yang dibuat itu kalimat-kalimat yang sifatnya umum, terkait dengan karakter, ya, atau terkait dengan nilai-nilai positif, ya. Contohnya namanya
terkait kejujuran, ya. Misalnya jujur dalam segala hal, ya. Jadi jujur dalam segala hal. Contoh-contohnya seperti itu. Makanya namanya pernyataan-pernyataan universal, ini pernyataan-pernyataan umum, tapi terkait dengan karakter atau nilai-nilai positif. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Sudah paham terkait pernyataan ini? Ya. Baik, akan saya jelaskan. Maksudnya begini, Bapak Ibu, kan ada kalimat yang bentuknya negatif atau sifatnya negatif, ada kalimat yang bentuknya positif atau sifatnya positif. Nah, berkaitan dengan kalimat yang bentuknya negatif itu biasanya kan ditandai kata-kata tidak, jangan, dilarang. Nah, di dalam pembuatan keyakinan kelas, kalimat-kalimatnya itu tidak boleh menggunakan kata-kata tidak. Hindari kata-kata jangan, ya. Hindari kata-kata dilarang. Jadi kita membuatnya dalam kalimat-kalimat yang positif. Contohnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan bentuknya negatif karena ada kata-kata tidak. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya Pak? Ya, betul. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Atau dilarang membuli teman. Itu kan sifatnya negatif. Berarti iya, atau dilarang menghina teman, tidak boleh kan? Bentuk positifnya harus saling menghargai, harus saling menghormati. Jadi kalimat-kalimatnya yang positif, ya. Selanjutnya, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga. Jadi kalimat-kalimat keyakinan kelas sebaiknya jangan banyak, paling tidak 3 kalimat sampai 7, ya, dalam satu kelas tersebut, ya. Terus keyakinan kelas itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, contohnya tadi, buanglah sampah pada tempatnya, kan bisa diterapkan. Atau saling menghormati, kan bisa diterapkan. Ya, jadi jangan sampai sesuatu yang tidak bisa diterapkan. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, jadi semua warga kelas atau dalam satu kelas itu dilibatkan, jangan cuma setengah atau beberapa anak. Jadi mereka dilibatkan untuk membuat pernyataan keyakinan kelas. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi maksudnya apabila mungkin ada kalimat-kalimat keyakinan kelas yang belum maksimal dilaksanakan, ya nantinya kita tinjau kembali, kemudian kita ingatkan kembali kepada anak-anak mana yang belum dijalankan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini apabila Bapak Ibu akan membuat suatu keyakinan kelas bersama anak-anak, ada beberapa prosedur yang bisa Bapak Ibu lakukan. Ya. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang keyakinan kelas yang akan disepakati. Seperti tadi kita melibatkan semua anak. Ya, mereka dipersilakan untuk membuat pernyataan keyakinan kelas. Nah, setelah mereka bercurah pendapat, jadi semua masukan, semua kalimat-kalimat yang dibuat oleh anak, ya, itu semua dimasukkan, ditempel di kertas atau di papan tulis. Terus selanjutnya susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Ini tadi kalau ada kalimat-kalimat yang negatif diubah ke dalam bentuk kalimat positif. Contohnya tadi sudah, ya.
Selanjutnya di sini mohon perhatikan. Jadi tadi kan kita melibatkan semua anak. Nah, pastinya kalimatnya berbeda-beda. Karena kalimatnya berbeda-beda, nanti karena syaratnya tadi 3 sampai 7 kalimat saja. Jadi tidak semua semua kalimat yang dibuat anak itu benar-benar dibuat menjadi satu keyakinan kelas. Kita pilih atau kelompokan ke kelompok yang berbeda-beda. Contoh, mana kelompok yang masuk kelompok kejujuran, mana yang masuk kelompok kedisiplinan, ya, mana yang masuk kelompok tanggung jawab. Biasanya kalau yang sudah saya praktekkan itu terdiri dari beberapa kelompok, ya. Terus setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga sekolah meninjau ulang kembali dan menandatangani, ya. Jadi perlu ditandatangani oleh murid maupun guru. Ya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah, ya. Jadi ditempel di dinding, ya. Nah, berikut contoh video ya pada saat saya melakukan praktik pembentukan keyakinan kelas. Nanti kan kalian membantu masing-masing anak membuat satu kalimat yang saya berikan, yang membuat menggunakan kata-kata yang positif. Ya, baik. Tadi terkait dengan penjelasan keyakinan kelas sampai di sini, mungkin dari Bapak Ibu ya ada yang mau bertanya, dipersilakan. Oh ya, baik, silakan Ibu Cikma. Baik, terima kasih Mas Nasir. Tadi Pak Wali sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat keyakinan kelas ya. Kalau dalam membuat keyakinan kelas kita tidak boleh lebih dari 3 sampai 7 kalimat. Pertanyaan saya, Pak, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas di SMK di mana dalam kelas tersebut yang mengajar itu gurunya kan banyak, Pak? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Ya, baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Memang di sini pastinya jenjang SMP, SMA atau SMK berbeda dengan SD ya. Kalau SD itu khusus ada guru kelas. Ya paling tambahnya guru olahraga dan lain-lain, tapi guru olahraga kan jarang ke kelas. Kalau di SD mungkin cukup satu guru yang membuat. Nah, kalau di tingkat SMK seperti kita, karena tadi syaratnya tidak boleh banyak-banyak atau tidak perlu banyak-banyak, maksimal 7. Ya, di sini kan setiap kelas itu ada wali kelasnya, ya, ada wali kelas. Nah, contoh sampamanya di sini ada 30 kelas dari kelas 10 sampai 13 kalau di sini ya. Berarti kan ada 30 wali kelas. Nah, di situ silakan nanti masing-masing wali kelas itu membantu siswa atau membimbing di masing-masing kelas yang diampu atau yang didampingi untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jika yang tidak menjadi wali kelas, silakan berkolaborasi dengan salah satu wali kelas. Ya, jadi nanti kan tidak terlalu banyak. Kalau seumpamanya gurunya ada 60, nanti semuanya membuat keyakinan kelas, kan murid malah jadi bingung mana yang akan dikerjakan sih. Di sini ini sebenarnya keyakinan kelas yang terbaik itu yang mana? Kan jadi bingung. Jadi seperti tadi. Ya. Wali kelas bisa membantu di dalam membuat keyakinan kelas. Kalau yang tidak jadi wali kelas, bisa berkolaborasi dengan salah satu wali kelas. Insya Allah nanti kan jadinya tidak terlalu banyak, ya. Bisa dipahami? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan kebutuhan dasar manusia, ya.
Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan. Ya, kebutuhan untuk berlangsungnya hidup kita, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya apa? Kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidup dan kesehatan, misalnya makanan, air, keselamatan, dan cinta kasih, keseimbangan fisiologis dan maupun psikologis. Ini sumber dari internet. Ya, jadi pada intinya kan kebutuhan dasar manusia itu pastinya untuk mempertahankan hidup, bisa berupa kesehatan, ya, kesenangan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya di sini perlu Bapak Ibu ketahui, ya, perlu Bapak Ibu ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, yang kelima, penguasaan. Nah, dari kelima kebutuhan dasar ini ya pastinya penting semua bagi kita, ya. Lanjut. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia akan kita bahas bersama-sama. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, namanya kebutuhan bertahan hidup, ya di sini kaitannya dengan kita memerlukan makanan, tempat tinggal, kesehatan. Ya, jadi kita sebagai makhluk, ya, makhluk ciptaan Tuhan, untuk melangsungkan hidup kita sampai tua nanti, ya pasti perlu makan supaya selalu sehat, ya, selalu bisa menjalankan kehidupan dengan baik, ya kita harus sehat. Tak kalah pentingnya ya rumah, ya, untuk membeli rumah, membeli makanan pasti butuh uang, ya. Lanjutnya ke kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan yang kedua ini sampai yang terakhir nanti sifatnya ke kebutuhan psikologis, ya, berkaitan dengan kebutuhan psikologis. Ya, jadi contoh kebutuhan kasih sayang berarti kan ingin disayangi oleh orang tua, oleh teman. Kalau murid kan berarti disayangi oleh teman, guru disayangi oleh guru, oleh pacar, ya, oleh suami, oleh istri kalau yang sudah berkeluarga. Selanjutnya penguasaan kebutuhan atau penguasaan atau pengakuan atas ya, maksudnya contohnya begini. Jika ada anak yang terampil bahasa Inggris semuanya, ya, mereka ingin diakui oleh gurunya bahwa dia pintar bahasa Inggris. Atau sampainya ada anak yang selalu ranking 1, ya, mereka ingin diakui oleh temannya, ya, atau gurunya, atau orang tuanya, atau sekitarnya bahwa dia pintar. Dia ingin diakui atas keterampilan atau kepintarannya. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan di sini intinya anak tersebut bebas untuk mencoba-coba, ya, bebas untuk memilih ekstrakurikuler, ya, dan mungkin bebas untuk bergerak, lari ke sana, lari ke sini, ya. Ya. Untuk selanjutnya yang terakhir, kebutuhan untuk merasa senang. Berarti kita sebagai manusia pasti ingin memperoleh kesenangan, bisa lewat jalan-jalan atau rekreasi, bisa dengan menonton bola, atau yang suka bola, yang bapak-bapak bisa menonton film, ya, iya, atau yang saat ini senang bermain
lato-lato. Ya, dengan memain lato-lato insya Allah anak-anak kan merasa senang, ya, senang bercanda atau bergurau. Ya, kita juga kan sering bercanda atau bergurau. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai guru kita itu punya ibaratnya posisi yang bagus di dalam mengontrol seorang murid. Tapi kontrol mana saja yang itu paling baik bagi kita? Nah, coba di sini kan ada sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Merasa bersalah, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengontrol, dan sebagai manajer. Kira-kira dari kelima hal ini yang sering dilakukan yang mana? Yang penghukum? Ya, mungkin sering apa? Dari kelimanya ini sudah sering dilakukan, ya. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi posisi kontrol yang pertama ini sebagai penghukum. Nah, dari kelima posisi kontrol di sini nanti saya berikan contoh dari kasus murid terlambat masuk sekolah, ya. Jadi contohnya itu ada murid yang terlambat sekolah. Nah, nanti bagaimana cara kita menanganinya? Apakah kita sebagai penghukum, apa sebagai pembuat merasa bersalah, sampai apakah sebagai manajer? Nah, kita ulas satu persatu. Sebagai penghukum di sini intinya nanti kita menghukum secara fisik maupun verbal. Dari segi kata-katanya itu nanti akan kata-katanya itu keras, nadanya tinggi. Mungkin dari segi fisik, dari matanya bisa melotot, ya. Contohnya ini, Doni, mengapa kamu terlambat lagi? Pasti terlambat lagi, ya. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu kan contohnya seperti itu. Atau mungkin melotot, Doni, kamu kok terlambat lagi? Setiap hari terlambat. Itu kan berarti menghukum, ya. Terus hasil dari seorang penghukum nantinya siswa itu akan merasa dendam atau bisa juga bersifat agresif. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Nah, di dalam posisi ini nanti tutur katanya lebih lembut daripada penghukum, ya. Nada suaranya memelas, halus, sedih, dan mendekat kepada siswa atau murid. Contoh, Doni, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah, di sini kan dengan kata-kata seperti itu murid menjadi merasa bersalah. Nah, hasilnya murid mungkin akan merasa bersalah karena telah mengecewakan Bapak Ibu guru, ya. Ya, ibaratnya dia tidak bisa membahagiakan orang lain. Selanjutnya teman, ya, namanya teman berarti di sini nanti tidak akan menyakiti murid, ya. Tapi tetap walaupun sebagai teman dia tetap mengontrol murid lewat lewat kata-kata yang sifatnya memengaruhi atau membujuk, ya, supaya mereka berbuat lebih baik. Contohnya di sini, ya, Doni, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya, sambil terus, ya. Jadi ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu, ya, sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Iya, iya, jadi sambil senyum. Nah, hasilnya ya pastinya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya karena anak-anak bisa tergantung pada guru tersebut. Jadi dalam posisi teman ini murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalau ada masalah atau mungkin
ada keperluan apa-apa, mereka akan meminta bantuan guru tersebut. Ya sebenarnya baik teman, tapi membuat anak menjadi ketergantungan. Yang selanjutnya posisi pemantau. Namanya pemantau berarti kita bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuat oleh siswa atau murid. Ya kata-katanya pasti lebih lembut. Ya ini sudah ada contohnya ya. Selanjutnya manajer. Nah manajer di sini berarti guru bersama-sama murid itu bersama-sama murid ya. Jadi guru meminta murid itu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Nah nada suara manajer itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku ya. Hasil dari manajer ini nanti murid itu akan mencari permasalahannya sendiri, atau dengan bantuan guru murid itu dapat mencari permasalahan yang dihadapi, bisa menemukan solusi dari apa yang dilakukan ya. Baik, sampai di sini terkait posisi posisi kontrol guru, kira-kira yang terbaik yang mana? Manajer ya, karena di situ kita kan membantu siswa, tidak menyalahkan siswa tapi membantu siswa di dalam menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi di sini berarti nanti berkaitan dengan tadi langkah-langkah kita di dalam membantu murid yang menghadapi masalah ya. Membantu murid di dalam menghadapi masalah. Namanya segitiga berarti nanti ada 3 langkah yang dilakukan ya. Ada 3 langkah yang dilakukan. Nah di sini nanti langkah pertama yang akan dilakukan di dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah kita bahas bersama-sama sesi 1 atau sisi 1, menstabilkan identitas. Nah di sini di dalam membantu siswa nanti guru tersebut memberikan pernyataan berupa misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa ya. Jadi kita menyampaikan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini, atau saya atau Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi selain memberikan pernyataan-pernyataan tersebut, kita sebagai guru juga memberikan penekanan supaya anak-anak itu tidak mengulangi apa yang dilakukan ya. Walaupun tadi mengatakan berbuat salah tidak apa-apa dan yang lainnya, tapi kita memberikan penekanan jangan sampai melakukan tindakan yang sama atau kesalahan yang sama. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah di sini guru melakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu ya. Tadi apakah anak itu melakukan kesalahan karena ingin disayangi, apa karena ingin merasa senang. Nah kita berdasarkan hal tersebut kita bisa memberikan pertanyaan atau pernyataan seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau menanyakan apakah yang dilakukan itu hal yang baik apa tidak. Selanjutnya menjelaskan bahwa yang dilakukan menjelaskan bahwa yang dilakukan ini hanya merugikan, tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Yang terakhir menanyakan keyakinan atau menanyakan keyakinan kelas. Kan tadinya sudah membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah di sini kita menanyakan kepada murid, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang belum
diwujudkan dengan baik oleh murid tersebut. Karena melanggar aturan atau melakukan kesalahan berarti kan belum mewujudkan keyakinan kelas dengan baik, salah satunya. Jadi yang selanjutnya menanyakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan, apakah minta maaf, mengerjakan tugas yang ditinggalkan, dan lain. Nah, selanjutnya itu guru memberikan ruang dan waktu kepada murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini intinya guru itu bersama-sama murid mencari solusi, ya, solusi yang terbaik itu apa nanti yang menentukan itu murid. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya setelah tadi saya menjelaskan tentang segitiga restitusi. Nah, berikut ada contoh praktik segitiga restitusi yang saya lakukan, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, terkait dengan ketujuh konsep sudah saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya, untuk penutup di sini akan saya sampaikan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, ya, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ya, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini pernyataan standar dari Standar Nasional Pendidikan, ya. Baik, intinya itu yang bisa saya sampaikan, ya. Apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita dan terhitung amal ibadah, sehingga nantinya berguna bagi kita maupun orang lain. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikma Ainur Fiani, guru Project IPAS di SMK Negeri 1 Karanggayam. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh Bapak Mukasin, saya merasa senang, saya merasa bahagia karena setelah mengikuti diseminasi tersebut, pengetahuan dan wawasan saya bertambah terkait budaya positif, seperti halnya dalam pembentukan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi tersebut, saya menjadi semakin paham bagaimana saya sebagai guru menerapkan hal-hal tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi murid di SMK Negeri 1 Karanggayam. Konsep-konsep yang disampaikan oleh Pak Mukasin dalam kegiatan diseminasi itu sangat bermanfaat karena hal-hal yang disampaikan itu berkaitan dengan praktek seorang guru dalam membantu murid dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. Demikian aksi nyata yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.